Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia terdiri dari 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Maksudnya adalah dengan adanya kemampuan menyadari diri, maka manusia akan sadar bahwa ia mempunyai ciri atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Maksudnya, manusia itu sadar atau mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dirinya sebagai manusia. Yang ketiga, pemilihan kata hati atau intuisi. Intuisi di sini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia pada usia atau keadaan tertentu. Yang keempat adalah moral. Moral ini merupakan perilaku yang dituntun oleh kata hati. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Nah, pada kemampuan bertanggung jawab ini ada beberapa hal yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama adalah kata hati, yang kedua moral, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kata hati ini merupakan pedoman. Moral merupakan perilaku yang dituntun oleh kata hati, dan tanggung jawab ini merupakan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari perbuatan. Kemudian yang kelima, rasa kebebasan. Rasa kebebasan di sini maksudnya adalah bebas dari segala sesuatu, akan tetapi masih dalam kodrat manusia atau sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh adalah kemampuan memahami atau menyadari hak dan kewajiban. Hak ini merupakan sesuatu yang harus diterima dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Ketika manusia mampu mensyukuri dan menyadari bahwa kebahagiaan itu yang diberikan atau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di dalam hati setiap manusia. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Pada gilirannya, pendidikan itu merupakan sumber pembangunan. Oleh karena itu, pendidik diharapkan tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada saat mendidik. Sebab, kesalahan dalam mendidik akan mengakibatkan fatal bagi mahasiswa. Kesalahan-kesalahan mendidik hanya dapat dihindari jika pendidik itu menyadari kesalahannya. Gambaran yang jelas dan benar tentang pendidikan diperoleh melalui pengkajian terhadap dan tugas pendidikan, konsep-konsep yang mendasarinya, unsur-unsurnya, dan kesatupaduan sehingga dalam menciptakan suatu sistem. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana peserta didik dibimbing atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan kepada pembimbing atau materi pendidikan. 6. Cara yang digunakan dalam membimbing atau alat dan metode pendidikan. 7. Tempat di mana peristiwa pembimbing berlangsung atau lingkungan pendidikan. Saya akan memaparkan materi 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan terdiri atas 5. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan berkaitan dengan hakikat pendidikan yang berusaha menelah masalah-masalah. Filosofis adalah landasan bersifat filsafat. Kata filsafat atau psisophim bersumber dari bahasa Yunani. Philen berarti mencintai dan sophis berarti hikmat. Arif atau bijaksana. Landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni hewan. Kegiatan pendidikan merupakan
dua individu yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial. Pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah, 3. Pengaruh sekolah pada anggotanya, 4. Sekolah dengan komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Landasan kultural, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil buah dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. Utamanya belajar kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat terwujud 3 ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Fisik, yakni beda hasil karya manusia. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan ilmiah dan teknik. Pendidikan serta iptek mempunyai kaitan yang sangat erat seperti diketahui iptek menjadi bagian utama dalam sistem pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain, setiap pengembangan iptek harus segera diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek itu ke dalam sisi bahan pelajaran. Asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Pendidikan terdiri atas 3. 1. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan dia menyebut pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 72 Asas Hari Perguruan Nasional Taman Siswa, atau didirikan 3 Juli 1922 sebagai asas pertama. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem among dari perguruan itu. Asas ataupun semboyan Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat tanggapan positif dari Dr. RMP Sostrokartono, filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk menanggapinya, yakni Ing Dangarso Sungtulada dan Ing Madya Mangunkarsa. Belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam penanggaman sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lainnya, informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulca Rizky dengan NIM A1H121122. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan dan sejarah merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan. Pendidikan selalu didasarkan pada sejarah atau pengalaman-pengalaman masa lampau. Pendidikan merupakan cara terbaik bagi masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai luhur sosial, kebudayaan, dan sejarah bangsa tersebut. Perkiraan masyarakat. Seiring dengan adanya banyak perubahan pada budaya masyarakat seperti sistem religi, sistem masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi serta peralatan, maka dan perkembangan masyarakat ini dapat menghadirkan efek positif dan negatif, serta menghadirkan beberapa karakteristik umum sebagai ciri masyarakat masa depan seperti adanya peningkatan layanan profesional dalam segala sudut kehidupan
kehidupan manusia. Karena itu, perubahan dan perkembangan segala bidang akan semakin cepat karena kecenderungan globalisasi yang semakin kuat dalam segala bidang, seperti dalam bidang iptek yang akan memberi cara serta arah baru dalam bersikap, berpikir, dan berbicara tanpa batas negara. Dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi ke ekonomi regional dan ekonomi tanpa batas negara. Dalam bidang lingkungan hidup yang sedang hangat dibicarakan dalam berbagai pertemuan internasional. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan berperan sangat penting bagi kebijaksanaan pendidikan serta dalam mengantisipasi keadaan masyarakat di masa depan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan dapat disamakan nahkoda kapal dalam menghadapi masa depan dengan segala perkembangannya. Tujuan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dalam perkembangan faktor-faktor penunjangan kehidupan seperti iptek, globalisasi, maka secara otomatis akan timbul beberapa tantangan baru dalam kehidupan. Tantangan tersebut tidak akan dapat dihadapi tanpa usaha komputernya. Maka dari itu, suatu individu ditentukan untuk lebih mengembangkan diri dalam hal berbagi tersebut. Memperkuat iman, berperilaku baik, meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk belajar, menumbuhkan rasa tanggung jawab, berperan aktif dalam upaya mengantisipasi masa depan. Upaya suatu individu dalam mengantisipasi masa depan secara otomatis tidak akan dapat lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila dan pendidikan. Adapun upaya-upaya untuk mengantisipasi masa depan akan terorisme pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai berarti sebuah ukuran suatu pembuatan dalam ukuran baik dan buruk. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 dengan judul pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pemahaman peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan akan sangat penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Pemahaman itu bukan hanya tentang perannya masing-masing, tetapi juga keterkaitan dan saling pengaruh antar keluarganya dalam perkembangan manusia. Sebab pada hakikatnya, peranan ketiga pusat pendidikan itu selalu secara bersama-sama mempengaruhi manusia, meskipun dengan bobot pengaruh yang bervariasi sepanjang hidup manusia. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya seperti fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ketiganya disebut pusat pendidikan. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan saudara. Jelasnya bahwa lingkungan keluarga bukannya pusat penanaman dasar pendidikan watak pribadi saja, tetapi pendidikan sosial. De Crowley pernah mengemukakan bahwa 70% dari anak-anak yang jatuh ke jurang kejahatan berasal dari keluarga yang rusak kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan masyarakat, maka perlu adanya perbaikan dalam pendidikan keluarga. Sekolah
Di antaranya 3 pusat pendidikan. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap IT. Dan yang ketiga, masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Dan yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, dalam masyarakat bersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang bersedia di dalamnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 6 mengenai aliran-aliran pendidikan. Baik, langsung saja. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Satu, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran empiris dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Yang kedua, yaitu aliran nativisme yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Yang ketiga, yaitu aliran naturalisme. Rawlings berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk, pembawaan anak yang menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Keempat, yaitu aliran konvergensi. William Studd berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Dan yang kelima, yaitu pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya pendidikan utamanya di persekolahan dari penguasaan penjajah Belanda dan disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Dan yang kedua, yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Langsung saja yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Yang kedua, yaitu pengajaran pusat perhatian, menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan pengajaran, yaitu 1. Metode global atau keseluruhan. Anak akan mengamati dan mengingat secara global keseluruhan, mengingat keseluruhan lebih dulu daripada bagian-bagiannya. Yang kedua, yaitu pusat minat. Anak akan mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat sewajarnya. Bagian C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dan dalam pendidikan bagian D, yaitu pengajaran proyek. Dan terakhir, yaitu E, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar, mengajarkan di sekolah, namun dasar-dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Lanjut ke bagian B, yaitu 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu 1. Pengaruh kebangsaan. Taman siswa mempunyai tujuan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Yang kedua, yaitu Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School. Kajian tentang berbagai aliran dan gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangan.
Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem, yang dimana sistem pendidikan menjadi bagian yang menciptakan adanya kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan inter sistem pendidikan tersebut menjadi sangat kompleks. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, yaitu menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Jenis permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu berkembangnya iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya yaitu masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peran guru, dan masalah pendidikan atas 9 tahun. Upaya penanggulangannya yaitu pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Upaya penanggulangannya, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dengan menempatkan nilai akhir ataupun kelulusan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas sistem pendidikan nasional. Untuk pendidikan nasional merupakan upaya terancana dan mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pembelajaran aktif dan mengembangkan potensi. Dari sistem pendidikan nasional berfungsinya yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan dan yang kedua bentuk karakter. Lalu di jenjang nasional ini dibagi menjadi 3 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, yaitu pertama pendidikan, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Jenis-jenis jalur program pendidikan nasional yang meliputi yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan keagamaan, dan yang ketiga pendidikan penelitian, yang keempat pendidikan vokasi, yang kelima pendidikan kejujuran, yang keenam pendidikan khusus, dan yang terakhir pendidikan profesi. Jalur program pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 di ujung berikut, yaitu beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9, yaitu pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapat dipenuhi hajat hidup, jasmaniah dan rohaniah sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Fuad Hasan menyatakan
Manusia adalah makhluk yang terlentang antara potensi dengan aktualisasi. Manusia dan citranya, Juni 1985. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungan secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan, baik sebagai sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah keluar, yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.